Saya yakin hari ini kabar baik, sukacita, amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya sukacita sekali bisa berjumpa dengan saudaraku yang ini kali pertama kita bisa berjumpa, dan saya ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ini lewat hambanya Pendeta Paul Taksimajuntak ya, yang diurapi Tuhan, dan juga luar biasa hambanya ini, dan saya yakin semua saudaraku adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Haleluya. Saudaraku, sebelum lebih jauh saya perkenalan dulu. Nama saya Pendeta Janes Edward Sirait. Kami tinggal di Bekasi, menikah dengan Borussia Gian, dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan sedang kuliah di Presiden University. Yang kedua ada di SMA Metodis Lubuk Pakam, tahun ini juga kuliah. Dan yang ketiga laki-laki masih SMP kelas 1 ya, di Bekasi. Jadi kami tinggal di Bekasi. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya lihat gereja ini, kalau bisa Pak Pendeta, saya punya saudara ada dekat-dekat sini. Dulu kita sama-sama di Bekasi, itu ada tambal ban kayaknya lewat rel sedikit. Ada tulisan Ripin ya, nama Marga Silalahi dan istrinya, saya lupa baru apa ya. Nanti barangkali bisa ajak-ajak ke gereja supaya kan lebih dekat daripada mungkin ke kota, kemana ya, saya kira begitu ya. Banyak jiwa-jiwa sebenarnya yang haus akan Tuhan ini, cuman kadang-kadang kita di mana gitu ya, cari domba itu ya. Saudara kasih Tuhan, itulah perkenalan singkat kita, dan terima kasih kepada Pak Pendeta ya, waktu yang baik ini ya, luar biasa. Tadi saya juga senang sekali, pemimpin pujian, kemudian singer, luar biasa. Menarik ya, dan sangat luar biasa semangat. Memang orang Kristen itu harus semangat ya, orang percaya itu harus luar biasa. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, saya diberikan tema beberapa minggu yang lalu lewat WA, yaitu memiliki iman yang besar. Ini saudaraku luar biasa ini, memiliki iman yang besar. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara mengenai iman yang besar, ini tentu akan menghasilkan hal-hal yang besar. Kenapa enggak mungkin kita mendapatkan iman yang kecil dapatnya hal yang besar? Mustahil itu. Saudaraku, tema firman Tuhan ini didasarkan kepada Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berbicara mengenai iman. Dalam konteks ini kita perhatikan ada seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang beriman. Saudara-saudaraku, dalam konteks ini ia memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dikatakan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini ada suatu perbincangan yang luar biasa, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus diam. Dan dikatakan di sana, saudara-saudaraku, dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, tidak bergeming. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup ini, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, barangkali sudah menyampaikan seruan-seruan kita kepada Tuhan, sudah berbulan-bulan,
bertahun-tahun juga saudaraku, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Maka saudaraku, langsung saja pada waktu itu ada komentar dari orang-orang yang mendampingi Yesus atau murid-murid Yesus. Ngeri. Dia bilang apa? Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oh. Padahal murid-murid ini orang yang dekat dengan Yesus loh. Bersama Yesus. Mungkin maksud mereka itu adalah membela Yesus. Tapi namanya Yesus kan tidak perlu diajarin. Nggak perlu dibela. Nggak perlu disuruh-suruh. Bukannya Yesus tidak mengerti persoalan itu. Tapi ada saudaraku konteks pada waktu itu dengan orang Yahudi. Orang ini perempuan Kanaan. Saudaraku, perempuan Kanaan atau orang Kanaan dengan orang Yahudi berbeda porsinya. Orang Yahudi orang yang terhormat. Angkuh. Merasa punya Tuhan. Dan dia bilang hanya kami yang punya Tuhan. Tapi orang Kanaan ini itu orang terpinggirkan. Maka yang paling lucu dikatakan oleh Yesus di bawah itu. Dikatakan begini, saudara kasih Tuhan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi apa jawab Yesus? Ngeri. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang disebut anak-anak? Orang Yahudi. Bagian orang Yahudi tidak pantas diberikan kepada orang non-Yahudi. Diumpamakan orang non-Yahudi itu adalah hewan. Anjing katanya. Terhina. Tapi saudara-saudaraku, perempuan ini hebat. Dia berkata dalam ayat yang berikut, kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia hebat, dia tahu itu Tuhan, benar Tuhan. Mungkin kalau ia meminta kepada orang Yahudi, dia akan berkata, benar kaum Yahudi. Tapi hari itu dia meminta kepada Tuhan dan dia tahu Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, yang menarik dikatakan begini. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, pertanyaan Yesus itu sebenarnya mau menggugah hati wanita itu. Menguji imannya. Apakah dengan berkata, pulanglah kamu. Ini bukan bagianmu, pulang saja. Wanita itu, saudaraku, dia tetap semangat. Kokoh pendiriannya, kokoh imannya. Sekalipun merasa kalau kita perhatikan dalam nats ini, ia terlecehkan dengan perkataan remah-remah. Dia berkata anjing. Hina. Tapi dia bilang tidak. Saudaraku, dalam gereja, ini penyakit jemaat. Kalau sudah mulai direndahkan, pindah dia. Kalau sudah mulai tidak dihormati, tersinggung dia. Imannya mulai pudar. Wanita ini dia bilang, tidak. Aku percaya pada engkau. Sehingga persoalan terbesar pada waktu itu adalah anaknya sakit. Dirasuk setan. Harta yang paling mahal. Dan apa yang terjadi? Iman yang besar menghasilkan hasil yang besar. Amin. Ini yang perlu buat kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, berbicara mengenai iman yang besar. Memiliki iman yang besar.
berdasarkan nats ini saudaraku, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu. Saudara-saudaraku, kita lihat apa yang dikerjakan oleh wanita itu. Di ayat 22 sampai 24 kita lihat apa saudaraku dikatakan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, maka datanglah. Saudaraku, bukti yang kita lihat dari wanita ini, langkah pertama, dia punya iman yang besar. Dia bangkit dari hidupnya. Dia bangkit dari persoalannya. Saudara-saudara, lalu dikatakan di situ, perempuan Kanaan dari darah itu dan berseru. Ada dua hal yang pertama dilakukan. Dia datang dulu pada Tuhan. Setelah datang dia tahu dia apa yang dilakukan. Yang pertama apa? Dia berseru kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya yakin hari ini kita semua memiliki iman yang besar. Tapi hal itu dimulai dengan pertama, yaitu datanglah pada Tuhan. Setelah datang kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Itulah yang dikerjakan oleh wanita ini. Dan yang kedua kita perhatikan di ayat 25, saudaraku, dikasihi Tuhan dikatakan di sana. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Yang dikerjakan wanita itu, saudaraku dikasihi Tuhan, ia mendekat kepada Yesus. Saudaraku, kedekatan kepada Tuhan itu akan menentukan hasil yang besar dan menandakan kebesaran iman kita. Dan perempuan ini, saudaraku dikasihi Tuhan, selain dia mendekat kepada Tuhan, ia juga menyembah Tuhan. Luar biasa wanita ini. Tetapi dalam perjalanan iman itu, Yesus masih menguji dia. Patutkah engkau makan roti yang akan diberikan kepada anak-anak atau kepada orang Yahudi yang bukan bagianmu? Betul Tuhan. Memang bukan bagianku. Aku hanya sedikit saja memakan remah-remah itu. Saudara ini berkata kepada kita, saudara, di ayat 26 sampai 27 itu. Wanita ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ayat 26 dan 27 dikatakan, saudaraku, begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dihina dia. Tapi apa yang terjadi dikatakan, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, ini menandakan kepada kita status kerendahan hati. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh wanita ini. Dan ini menjadi suatu bukti memiliki iman yang besar. Yang pertama saya mau katakan, saudaraku, datang dan berserulah kepada Tuhan. Bangkit. Kalau saudara berkata, saya memiliki iman kepada Yesus, harus ada bukti. Saudara mau bangkit, datang dan berseru kepada dia. Itu bukti iman. Lalu yang kedua dari wanita ini adalah ia selalu mau dekat dan menyembah dengan Tuhan. Saudaraku, kita bisa menguji iman kita. Dari mana? Kedekatan kita kepada Tuhan. Kita bisa menguji iman kita melalui apa, saudaraku? Seberapa banyak waktu yang kita berikan menyembah Yesus. Seperti wanita itu. Dan yang ketiga, saudaraku, seberapa besar kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan wanita ini menunjukkan itu di ayat 26 sampai 27. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai iman yang besar ini adalah suatu bentuk ketekunan. Iman yang benar, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan yang berikut bagi saya, atau mungkin saya bisa sampaikan kepada kita adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki iman yang besar? Saudara-saudaraku, apabila kita menggali nats firman Tuhan lebih jauh dan lebih luas, paling tidak ada 4 hal yang harus kita miliki, kita lakukan agar kita bisa memiliki iman yang besar. Saudara dan saya mesti berlatih. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, supaya kita bisa memiliki iman yang besar seperti wanita ini adalah jangan mengendap seperti anggur. Saudara-saudaraku, coba kita lihat dulu Yeremia 48 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, dikatakan di sana, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Saudara-saudara ini berkata kepada kita, memiliki iman yang besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara harus mengatakan, jangan mengendap seperti endapan anggur. Kalau kita lihat lagi saudaraku di dalam Yefanya, pasal yang pertama ayat 12 dikatakan juga demikian. Saya akan baca, saudara boleh mencatat nanti belajar lagi. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur. Wow, anggur itu manis. Tapi kalau dia mengendap, nggak pernah diguncang, kita nggak, di sini dikatakan apa? Dia akan biasa-biasa saja. Imannya akan biasa-biasa saja. Rasanya tetap, baunya tetap. Kenapa? Nggak pernah dipindahkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Nggak pernah diguncang. Ia mengendap. Maka saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, memiliki iman yang besar. Jangan mengendap seperti anggur. Jangan mengental seperti anggur. Jangan membeku. Apalagi membatu. Waduh, kalau orang Kristen sudah beku, mengendap, membatu, sudahlah. Saudara, aku mau katakan begini. Di kampung kami, di Porsea, waktu saya masih SD, saya masih ingat itu dingin sekali kampung kami. Saudaraku, ada namanya itu minyak, kalau dulu namanya minyak makan, tahu ya? Minyak goreng, tahu ya? Itu di botol dulu. Kalau udah dingin, itu beku. Warnanya putih, mengendap dia. Jadi kalau mau dipakai, nggak bisa. Beku dia. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, ia mesti dihangatkan dulu. Mulai dia cair. Lalu bisa dipakai. Ini berkata kepada kita, kalau kita berkata memiliki iman yang besar, kita tidak boleh dingin dalam Tuhan. Kita nggak boleh beku dalam Tuhan. Nggak boleh mengendap dalam Tuhan. Tetapi saudaraku, kita harus hangat dalam Tuhan. Miliki kehangatan dengan Tuhan. Hubungan yang hangat dengan Tuhan. Saudaraku, kita mesti mengenal dia lebih dalam lagi. Gimana caranya supaya kita bisa kenal Tuhan lebih dalam? Kita mesti diguncang. Jangan mengendap. Mesti diguncang. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita berbicara iman, itu berbicara mengenai apa? Guncangan-guncangan hidup.
Ini kalau kita diguncang Tuhan, itu tandanya dia sayang kita. Saya kasih contoh saudaraku dikasih Tuhan. Seperti tadi, minyak itu. Yang mesti diguncang. Baru bisa dipakai. Nggak boleh beku. Iman nggak boleh beku. Iman nggak boleh mengendap. Apalagi membatu. Tapi iman harus hangat. Miliki kehangatan dengan Tuhan. Tapi kehangatan dengan Tuhan sudah kasih Tuhan. Itu menandakan kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Semakin dalam kita kenal Tuhan, menandakan iman kita semakin besar. Lebih dalam lagi. Nyanyi dulu, 1, 2, 3. Saudaraku semua katakan lagi. Kalau kita ada guncangan hidup, kita pasti makin dekat kepada Tuhan. Saya datang ke Medan bulan yang lalu. Mestinya bulan yang lalu saya harus pelayanan di sini. Tapi saya bilang kepada hambanya, waktunya nggak cukup. Karena kita mau buka pelayanan juga. Saya bilang kepada hambanya, ada urusan untuk pelayanan di daerah Porsia sana. Sudah kasih Tuhan. Ketika ada guncangan-guncangan itu, disitulah kita makin dekat kepada Tuhan. Ketika saya dari Jakarta ke Kuala Namu, naik superjet itu, dari Soekarno-Hatta aman tuh, enak, gak ada guncangannya. Tapi begitu sampai di atas Pekanbaru, mulai cuaca buruk, angin kencang, embunnya tebal. Mulai pesawatnya bergetar, guncang dia. Dari Soekarno-Hatta hanya berdoa, Tuhan, tubuh jiwa rohku kuserahkan kepadamu. Karena terbangnya nyaman, duduk dengan nyaman. Tidak ada lagi doa. Sebab saudara kenapa? Biasanya kita ini kan kalau nggak ada guncangan, diam-diam dan tenang-tenang saja kan. Tapi begitu angin itu kencang, pesawat bergetar. Saya lihat keluar, kapanlah sayap pesawat ini patah. Tapi makin kencang goncangan itu, makin kencang juga kupanggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu pesawat itu seperti terjun bebas. Semua orang berteriak di pesawat itu. Lalu saya berkata, Yesus. Saudaraku, saya mau katakan, memiliki iman yang besar itu berbicara mengenai seberapa besar atau berkaitan dengan goncangan-goncangan hidup kita. Kenapa saudaraku? Makin kencang goncangan hidupmu, makin dekatlah engkau kepada Tuhan. Tapi hidup yang tidak pernah digoncangkan, kita tidak pernah mengalami perkembangan itu. Lalu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya orang percaya apapun yang terjadi tidak perlu merasa khawatir. Tapi kita mesti memiliki pengenalan Tuhan yang dalam. Saya ingat waktu saya SMP. Saya SMP di SMP HKBP Penara dulu. Jadi sebenarnya Lubuk Pakam ini bukan daerah yang aneh buat saya. Tempat permainan saya. Dan waktu itu saya pergi namanya Pantai Cermin. Pasti saudara tahu. Saya tinggal di Bekasi, tahu Pantai Cermin kan begitu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kalian pergi ke Pantai Cermin, coba lihat pinggirannya itu. Dangkal bukan?
dangkal. Coba kalian perhatikan airnya warna apa? Coklat, keruh, kotor. Tapi coba lihat ke tempat yang dalam. Di dalam itu lebih bersih. Airnya warnanya apa? Bening atau biru, betul? Jadi saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan itu dangkal, iman kita itu kecil, kita seperti air yang dangkal itu. Keruh, kotor, banyak botol aqua, banyak sampah-sampah. Bicara memiliki iman yang besar, itu bukan yang mudah. Tapi ketika kita melihat jauh ke dalam sana, coba lihat pantai cermin itu, airnya biru, bening, masuk dan lihat demikian, nggak ada sampah-sampahnya. Makin dalam engkau dan saya kenal Tuhan, hatimu makin bening, pikiran makin bening. Wow, saya lihat waktu itu ada yang mancing. Abang-abang mancing dia di pantai cermin, di pinggir-pinggir itu. Saya tanya, bang, dapat berapa? Baru 2. Coba lihat bang. Dilihatin. Kok ikannya kecil-kecil bang? Ya iyalah dek, kan dangkal airnya. Oh, kalau mau dapat ikan besar mesti pakai sampan, pakai kapal ke tengah-tengah sana. Di sana dapat ikan besar katanya. Makin dalam airnya ikannya makin besar. Benar juga. Gini loh dek, kenapa? Kau cari ikan tenggiri di tepian gak ada. Ikan tenggiri mesti di dalam, dia bilang begitu. Kalau mancing di sini berkatnya kecil. Tapi kalau mancing di tempat yang dalam, ikannya besar. Lalu saya berpikir, makin dalam kita mengenal Tuhan, makin besar iman kita, makin besarlah berkat-Mu. Gimana caranya? Jangan mengendap seperti anggur. Ketika ada guncangan-guncangan itu, membuat engkau dan saya semakin memiliki iman besar di hadapan Tuhan. Oleh karena saya mau katakan begini, anak-anak muda, kau mesti semangat, bangkit seperti wanita ini, datang, bangkit dia, jangan mengendap seperti anggur. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya tidak boleh mengendap seperti anggur. Tetapi saudaraku, kita harus siap digoncang Tuhan. Dan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti pujianmu tadi. Lebih dalam aku mengenalmu Tuhan. Lebih dalam aku mengasihimu Tuhan. Itulah orang-orang yang memiliki iman yang besar. Amin. Saudaraku, yang juga saya temukan dari nats ini adalah harus memiliki panca indera yang sehat. Saudara-saudaraku, memiliki iman yang besar itu berkata kepada kita bahwa semua indera rohani kita mesti sehat. Karena saudaraku, di Alkitab berkata demikian dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera. Saudaraku, iman kita bisa menjadi besar apabila panca indera rohani kita sehat.
milikilah telinga rohani yang sehat. Karena dengan telinga rohani yang sehat, engkau bisa mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau kita bertemu dengan yang tidak bisa mendengar, yang tuli, dia nggak bisa dengar apa-apa. Itu cara fisik. Jadi kalau tuli rohani kita, telinga rohani kita, apa yang Tuhan sampaikan kita nggak bisa dengar. Nggak mungkin kita bisa bertemu dalam iman yang besar. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, milikilah mata rohani yang sehat, indera rohani yang sehat, mata rohani yang sehat. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Dengan melihat apa yang Tuhan perbuat itu, besarlah iman kita, besarlah kepercayaan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, miliki mata rohani yang sehat, miliki telinga rohani yang sehat, sehingga bisa dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berbicara kepada engkau, kepada saya, ketika kita semuanya, disitulah iman kita makin bertambah besar. Dan juga saudaraku, yang namanya panca indera dalam rohani, cara rohani, ini juga berkata kepada kita, saudara-saudara kasih Tuhan, makanlah makanan yang sehat. Apa makanan yang sehat itu, saudaraku? Makanlah firman Tuhan. Jangan makan yang lain, tapi makanlah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ketika engkau dan saya, kita semua menikmati pengajaran firman Tuhan itu, sehat mata rohaninya, sehat telinga rohaninya, sehat pencernaan rohaninya, maka engkau akan bisa bertumbuh dalam iman yang besar. Ketika ada persoalan itu, ketika ada permasalahan itu, apa yang terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan? Kita berkata, kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari situ. Seperti wanita ini. Betul Tuhan, aku hanya minta tolong kepada engkau. Imanku berkata, Tuhan tidak meninggalkan aku. Apa kata Tuhan? Ibu, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Ini hal yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Saya mau katakan dulu, ada beberapa ciri khas orang percaya. Saudaraku, ciri pertama begini. Ada yang wortel, ada yang telur, ada yang kopi. Kita buat gambaran ini. Saudaraku, kalau kita lihat wortel, itu keras ya, keras. Ini gambaran orang. Jadi kalau wortel ini direbus, apa yang terjadi? Lembek dia. Saudaraku, panci, api, air, itu katakanlah persoalan. Ketika wortel ini dimasukkan dalam rebusan itu, ketika kita dimasukkan dalam persoalan itu, yang dulunya keras, endingnya dia lembek, nggak berdaya. Itu tipe yang satu. Lalu tipe yang kedua, tadi malam saya pergi ke kota, cari bandrek. Ada di situ, saya ingat. Saudaraku, saya bilang, telur ya. Lalu dia rebus. Lalu dimasukkan di gelas kecil. Bandrek yang ori ya, begitu. Oke. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara, kalau kita pecah telur, itu kan lembek ya, lembek, lembut, begitu ya. Ini juga tipe orang. Ada orang biasanya tegur sapa, lembut, karena masih dalam bentuk lingkaran kebahagiaan. Masih ada cangkang telur itu kan, masih ada berkat kita. Tapi saudaraku lihat, ketika dia dihadapkan ke dalam pencobaan, ke dalam pergumulan, ketika telur itu dimasukkan, direbus di panci, ada airnya, ada apinya. Saya lihat tadi malam itu, telurnya itu jadi keras.
Ini tipe anak Tuhan. Ketika dulunya dia lembut, kemudian itu rajin ke gereja, bijaksana, tapi ketika ada persoalan menimpahnya, dia jadi keras. Ke gereja pun nggak mau lagi. Pendeta datang juga udah diabaikan. Ditegur juga nggak mau lagi. Itu manusia telur. Tapi harus ada kopi. Dan di pagi saya minum kopi di Simpang Penarang. Saudaraku, kopi ini ketika dia direbus, dia ada warna hitam. Dan juga baunya itu, aromanya mantap. Gambarannya adalah ketika kita dimasukkan ke panci persoalan itu, bisa nggak kita memberi warna? Bisa nggak kita mengeluarkan aroma yang enak baunya? Itulah manusia kopi. Iman yang besar dalam persoalan sebesar apapun, ia akan memberi warna yang baik, memberi aroma yang wangi. Dia nggak pernah frustrasi karena imannya berkata, Yesus ada di situ. Imannya berkata, Immanuel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, memiliki iman yang besar. Ini menyatakan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan, siapa kita ini sesungguhnya. Wanita ini menjadi gambaran buat kita. Ia memperoleh hasil yang besar. Saudara-saudaraku, yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada kita perihal mengenai memiliki iman yang besar adalah, ini harus buka kopekan dulu, ya. Harus buka catatan supaya bisa ingat apa yang dikerjakan. Saudaraku, yang berikutnya adalah kita mesti mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita mesti mau digeledah oleh Tuhan. Saya coba lihat Yefanya 1:12. Dikatakan di sana begini. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Artinya saudara-saudaraku, orang yang memiliki iman yang besar itu gereja yang berjalan dalam terang Tuhan. Apa terang Tuhan itu? Firman Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki iman yang besar itu mesti mau dan rela hati dikoreksi Tuhan. Ayat ini berkata, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem. Yerusalem itu adalah hatimu. Yerusalem itu adalah diri kita. Izinkan Tuhan mengoreksinya. Mana yang kurang? Lalu Tuhan akan tambahkan. Mana yang perlu dibuang? Tuhan akan buang. Bagaimana caranya? Tuhan akan lihat dengan firman-Nya. Saudaraku, memang di Alkitab ini ada arti alegoris, arti dirohanikan. Tapi juga ada namanya arti apa adanya. Tapi apa yang apa adanya ini, itu bisa memiliki makna rohani. Saudaraku, obor itu kan nerangin. Jadi Tuhan akan mengoreksi hati kita. Diterangi setiap sudut hati dan pikirannya. Kita harus mau dikoreksi Tuhan. Memiliki iman yang besar adalah pribadi yang mau dikoreksi Tuhan. Ketika itu ada saudaraku dikasihi Tuhan, maka kita akan menjadi umat yang layak di hadapannya. Kenapa saudara-saudaraku? Orang yang layak di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki iman yang besar.
saudara dan saya kalau belum mau dikoreksi Tuhan, nggak akan mungkin memiliki iman yang besar. Tapi ketika mau dikoreksi Tuhan, dilihat dengan firman-Nya. Maka dalam Alkitab dikatakan apa? Hendaklah engkau berubah. Akal budimu berubah. Hatimu berubah. Semuanya berubah. Apa yang mengubahnya? Firman Tuhan. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan yang melakukannya. Ini berkata kepada kita, saudara-saudaraku adalah semangat mencari Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman yang besar adalah orang-orang yang bersemangat dan mencari Tuhan. Alkitab berkata, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Wow, saudara-saudaraku, kalau kita izinkan Tuhan mengoreksi setiap lubuk hati kita, pikiran kita, setiap sudut kehidupan kita, maka kita akan berkata, sujudlah di hadapan Tuhan. Ketika ada rasa sujud itu, disitulah satu bukti iman yang besar. Tapi ketika kita belum mau dikoreksi Tuhan, saya yakin dan percaya, kita sulit memiliki iman yang besar. Saudaraku, izinkan Tuhan mengoreksi diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku, wanita Kanaan ini, yang anaknya, perempuannya, mengalami penderitaan, dia mengizinkan Yesus mengoreksi hatinya. Dan dia katakan tadi, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, Yesus mau mengoreksi hatinya. Yesus periksa setiap sudut ada dalam hatinya. Ternyata saudaraku dikasihi Tuhan, kerendahan hati itu merelakan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan iman. Saudara, yang berikut saya mau katakan kepada kita adalah bahwa kita ini di samping jangan mengendap seperti anggur. Dan yang kedua, harus memiliki panca indera yang sehat. Dan yang berikutnya adalah kita harus bersemangat dan berkumpul mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Dan yang berikut saudaraku dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan menggeledah hatimu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini berkata kepada kita bahwa kita ini yang berikutnya harus hidup normal. Hidup normal saudaraku seperti wanita ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudaraku, orang Kristen itu kalau berbicara mengenai iman yang besar, hidupnya harus sesuai dengan relnya Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini berkata kepada kita, tidak cacat. Saudara, ada satu gambaran kepada kita begini. Seorang ibu yang mau melahirkan, katakanlah mau melahirkan di rumah sakit Sari Mutiara. Di sana ya, Sari Mutiara itu ya, dekat sana ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika anak ini mau lahir atau sudah lahir, setiap dokter atau bidan pasti berikan laporan. Katakanlah dia akan berkata kepada suaminya, namanya Amir, kalau anak itu cacat, nggak normal, pasti didahului dengan kata-kata yang tabah ya Pak, gitu.
Tapi saudaraku, kalau normal anak itu pasti kata-katanya, selamat ya Pak. Saudaraku dikasihi Tuhan. Begitu anak ini lahir dilaporkan, dikatakan begini, maaf ya Pak, tabah ya Pak, anak Bapak cacat. Loh kenapa Bu? Jari-jarinya tambah 1, jadi 11. Cacat juga. Karena lebih. Lalu gimana? Ya udahlah, kita kasih namanya 11, kan begitu. Tapi juga saudaraku, lahir lagi anak, atau katakanlah lahir seorang bayi lagi, datang lagi bidannya kasih laporan, dikatakan apa? Maaf ya Pak, yang tabah ya, jari-jarinya hanya 9, cacat juga. Maka orang Kristen yang memiliki iman yang besar itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas sesuai dengan relnya Tuhan. Kalau nggak sesuai, iman yang besar itu nggak ada. Tapi kalau sesuai, pas ukurannya, nggak lebih, nggak kurang, maka apa yang terjadi? Disitulah iman itu ada. Dalam hidup kita, nggak boleh dicampur hal-hal duniawi dengan iman itu. Hal-hal rohani dengan hal-hal yang duniawi. Harus sesuai dengan porsinya Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, kamu harus hidup dan tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, memiliki iman yang besar, Tuhan mau umat yang layak, umat yang tak bernoda. Amin saudaraku. Memang kalau kita berbicara mengenai iman yang besar, ini adalah suatu hal yang perlu dengan pergumulan yang luar biasa. Tapi dari semua itu saudaraku, ada hal yang luar biasa, yaitu memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lihatlah wanita ini. Wanita Kanaan itu memiliki perjumpaan secara pribadi. Dan ketika ada perjumpaan secara pribadi, disitulah iman itu timbul. Saudaraku, pesan firman Tuhan terakhir adalah, milikilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang memberikan segala-galanya. Ketika ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang besar. Ketika engkau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka disitulah terlihat iman yang lebih besar. Dalam segala pergumulan kita, dalam segala persoalan kita, apapun itu, Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh, hingga sampai tergeletak, aku akan memberikan kepadamu bukan kecelakaan, tapi rancangan kebahagiaan. Apa rahasia saudaraku? Milikilah iman yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita kumpul pujian semuanya. Kita berkati umat Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Semusim berlalu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan. Musim berlalu, namun miliki iman yang besar. Peliharaku. Amin. Kasih dan setia Tak pernah layu. tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan. Kasih dan
ujilah hati kita masing-masing. Apakah engkau dan saya kita semuanya sudah memiliki iman yang besar seperti wanita itu, seperti wanita Kanaan itu? Saudaraku, jangan mengendap seperti anggur. Ketika ada guncangan-guncangan dalam hidupmu, ada pergumulanmu, ada persoalanmu, ingat, itu membuatmu semakin dekat kepada Tuhan. Itu membuatmu semakin akrab dengan Tuhan. Dan ingat juga saudaraku dikasihi Tuhan, engkau harus memiliki panca indera rohani yang terlatih dan sehat. Memiliki telinga rohani yang sehat. Memiliki mata rohani yang sehat. Memiliki makanan rohani yang sehat, itulah firman Tuhan. Tuhan berkata, izinkan Tuhan mengoreksi hatimu. Izinkan Tuhan menggeledah setiap sudut hatimu dengan firman. Itu akan mendatangkan kebahagiaan dan iman yang besar. Dan kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam segala pergumulan kita, ada persoalan-persoalan luar biasa. Tapi imanmu akan membawa engkau bangkit. Dan engkau harus hidup sehat. Hidup dengan normal bersama dengan Tuhan. Biar minggu berlalu, waktu berlalu, bulan berlalu, musim berganti musim, tetapi kasih setia Tuhan ada dalam hidupmu. Haleluya, katakan sungguh-sungguh, semusim berlalu.
keadaan baik ataupun tidak baik Bapa, kami percaya kami mau belajar dari perempuan Kanaan ini Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang besar. Karena justru dari iman yang besar itu, maka Tuhan berkata, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini Tuhan, terjadilah iman itu, terjadilah kuasa itu Tuhan di dalam gerejamu, di dalam seluruh jemaatmu Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya gereja ini besar ya Tuhan. Kami percaya tahun ini penggenapan janji Tuhan terjadi. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai seluruh jemaatmu Tuhan. Pakai seluruh pengerjamu Tuhan. Sebagai alat di tanganmu Bapa. Berikan mereka iman yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu Tuhan. Berkati hambamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengutus hambamu Tuhan untuk menjadi saluran berkat hari ini Bapa. Mengingatkan kami supaya apapun kondisi kami hari ini Bapa, tidak perlu takut, miliki iman yang besar. Berkati hambamu Bapak Janes Sirait ya Bapa. Biarlah Tuhan, apapun rencananya Tuhan dipersiapkan untuk membuka pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mendahului hambamu nih Bapa. Engkau yang akan membuka Tuhan pelayanan di sana Bapa. Rencanamu terjadilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu ini Tuhan. Sekaligus juga Bapak dosen kami Tuhan Yesus. Yang mengajar kami dalam perkuliahan ya Bapak. Urapi dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Pakai dia Bapak lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Kemanapun hambamu ini pergi Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang membela hambamu ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan penyertaanmu sempurna atas hambamu ini Bapa. Engkau berkati rumah tangganya, keluarganya. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Bahkan masa depan, rencana-rencana Tuhan, biarlah campur tanganmu Tuhan untuk hambamu ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk bungkus dengan kuat kuasa darahmu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ibadah kami hari ini Tuhan. Inilah penyembahan kami hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta atau pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat GW Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 13 Februari 2022. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu jadwal menara doa para pengerja yang sudah ditentukan. Mari kita laksanakan sesuai jadwal masing-masing. Jumat 18 Februari, ibadah kul di kediaman Bapak Grace Manjorang, alamat Gang Motung Pasar Melintang. Kami mengundang dengan segenap hati agar Bapak dan Ibu dapat hadir dan meringankan langkah agar datang di acara ibadah kul kita tepatnya di hari Jumat. Sabtu 19 Februari, doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 16.30 WIB atau jam setengah 5 sore. Dan Minggu 20 Februari 2022, ibadah raya beserta sekolah minggu berjalan seperti biasa dan masuk pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti
penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Tema gereja kita tahun ini adalah miliki iman yang besar, Matius 15 ayat 28. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat atau koordinator musik. Jangan lupa mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pengumuman warta untuk seminggu ke depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Katakan samping kanan kirimu, Bapak Ibu, sebab kasih Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa yang baik, karena emang Tuhan sungguh sangat baik bagi kami, Bapa. Setiap saat pertolongan Tuhan tidak lepas dari kami.
Sampai kepada minggu ini Tuhan, dalam minggu sepekan ini, Tuhan selalu menuntun dalam perjalanan kami Bapa. Memberikan yang terbaik bagi kami, memberkati kami Tuhan. Memberikan kesehatan dan kekuatan oleh kemurahan Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang baik. Ibadah kami yang siang hari ini Tuhan, ibadah yang penuh dengan urapan dari surga. Ibadah yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh datang Tuhan memanjatkan doa kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa minggu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga minggu-minggu yang akan datang, tahun yang akan datang, karena kami adalah anak-anak pilihan-Mu, anak tebusan-Mu. Pasti Tuhan akan pelihara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, untuk mengajak kami mempunyai iman yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, dengan cara supaya kami mempunyai iman yang besar, kami percaya dengan janji-janji Tuhan. Kami percaya dengan firman Tuhan. Kami dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kami setia beribadah kepada Tuhan. Maka iman kami akan lebih besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Sirait yang sudah menyampaikan sabda-Mu kepada kami Tuhan. Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat di hadapan-Mu Tuhan. Ikutkan dengan tanda-tanda heran bagi dirinya Bapa, sebagai hamba yang betul-betul melayani Engkau ya Tuhan. Berkati keluarganya, anaknya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Karena hamba-Mu adalah pelayan-Mu yang telah Engkau panggil Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, semakin hari semakin dahsyat Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, oleh kemurahan Tuhan mereka betul-betul setia melayani Engkau, setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Maka segala sesuatu apa yang mereka jamah, apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan membawa berkat ke rumah kami, sehingga damai sejahtera dan sukacita dan berkat ada di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian para pelayan-pelayan-Mu saat ini Tuhan, main musik, singer, WL, semua Tuhan yang melayani Engkau saat ini Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami di hadapan-Mu, Tuhan akan memberikan balas yang luar biasa dengan berkat yang sungguh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Demikian Tuhan persembahan kami yang telah kami berikan untuk keperluan pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan berkati kami melalui hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, kita akan terima berkat Tuhan. Mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama